kalau kinematika itu kita belum membahas kenapa benda itu bergerak. Beda sama dinamika. Kalau dinamika tuh kita sudah bahas kenapa dia bergerak karena ada gaya misalnya. Jadi kalau kinematika itu kita belum meninjau penyebab dia bergerak. Oke, yang akan kita bahas hari ini, kita akan review dulu materinya sebentar. Jadi kita akan ada bahasannya itu tentang vektor, besaran dan vektor. Kemudian kinematika gerak lurus dan gerak melingkar. Kemudian setelah kita mengingat-ingat kembali, setelah kita mereview sedikit materinya, kita akan latihan untuk mengerjakan soal-soal, termasuk membahas soal pretest kalian tadi. Oke, jadi ada 3 bahasan ya kita materi bahasannya itu besaran dan vektor, kemudian kinematika gerak lurus dan gerak melingkar. Oke, yang pertama untuk materi besaran. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa besaran itu merupakan hal yang cukup penting dalam mempelajari fisika. Karena dengan besaran kita bisa tahu apa yang kita tinjau, apa yang kita ukur, dan sebagainya. Nah, di sini besaran itu sendiri terbagi menjadi besaran pokok dan turunan. Secara umumnya ada besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok itu hanya ada 7. Jadi selain dari ke-7 besaran itu, semuanya adalah besaran turunan. Jadi besaran pokok itu cuma ada 7. Di selain itu, di luar yang ke-7 itu berarti dia adalah besaran turunan. Di mana besaran pokok sendiri itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di sini kita juga perlu ketahui nih dari besaran-besaran yang ada, yang perlu kita ketahui itu kita harus tahu satuannya, karena dalam mengerjakan soal kita harus tahu betul nih satuannya apa, jangan sampai kita mengoperasikan besaran-besaran yang satuannya tidak sesuai atau nggak nyambung, jadi nggak bakal selesai nih soalnya kalau soal satuan-satuannya nggak sesuai. Nah, selain satuan, kita juga harus memperhatikan yang namanya dimensi, di mana dimensi ini itu menggambarkan di mana nanti itu ini dimensi. Jadi dimensi itu menggambarkan juga yang satuannya. Jadi kalau satuannya meter, itu dimensinya L. Kalau satuannya kilogram, dimensinya M. Ini semuanya bersesuaian. Hanya ada 7 L, M, T, I, theta, J, dan N. Jadi itu perlu kalian hafal untuk ke-7 besaran ini. Kemudian untuk selain besaran turunan berarti semuanya adalah besaran pokok, berarti semuanya adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan ini itu bisa kalian itu biasanya punya rumus. Nah, rumus ini biasanya dari besaran pokok yang diturunkan. Itu maksudnya. Nah, ini juga semuanya ada satuan, kemudian ada dimensinya juga. Dimana kalau satuannya meter berarti dimensinya L, kemudian kalau satuannya detik atau sekon itu dimensinya T. Oke, selanjutnya ada juga nih yang namanya besaran skalar dan besaran vektor, di mana besaran ini dibagi berdasarkan dia punya arah atau enggak sih, kita perlu tinjau arahnya atau tidak perlu. Nah, itu dibagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor, di mana besaran skalar ini hanya mempunyai besar dan nilai saja, jadi kita tidak perlu untuk meninjau arahnya, dia mau ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah, itu tidak perlu kita tinjau. Kita hanya memerlukan nilai dari besaran tersebut. Itu contohnya ada massa, waktu. Kemudian untuk besaran vektor itu besaran yang mempunyai arah. Jadi selain kita meninjau nilainya, kita juga tinjau arah dari vektor tersebut. Dimana contohnya gaya, itu kan gaya kalau ke kanan ke kiri itu kita perlu untuk perhatikan dia ke kanan atau ke kiri gayanya. Kemudian kecepatan, perpindahan.
Oke, oh ya, kalau ada yang mau nanya langsung open mic aja ya, nggak perlu aku nunggu selesai menjelaskan. Jadi langsung kalau ada yang dibingungkan atau kurang dimengerti, atau suaraku misalnya kurang jelas, itu langsung ngomong aja. Jadi besaran turunan itu biasanya itu hanya membahas seputar dimensi, satuan dia, besaran skala vektor, dan sebagainya. Nah, kemudian vektor ini itu vektor ada pembahasan khususnya lagi karena dia itu cukup kompleks. Kita perlu meninjau arahnya, kalau ke kanan dia beda, ke kiri dia beda, jadi itu harus kita tinjau satu-satu lagi. Nah, di mana di sini untuk besaran vektor itu biasanya kita simbolkan ada garisnya di atas. Jadi untuk membedakan vektor dan skalar itu kalau vektor biasanya di simbolnya itu ada tanda panah di atas. Jadi nih ada tanda panah. Ini juga A. Jadi kemudian ini besarnya, yang garis putus-putus ini menunjukkan besarnya, kemudian ini ujungnya ini menunjukkan arahnya. Jadi ini A sama dengan B karena B ke kanan, A juga ke kanan. Jadi A sama dengan B. Kemudian ini A sama dengan minus B karena berlawanan arah. Kemudian ini kalau dia bukan ke kanan atau ke kiri, tapi ada yang miring nih, ini kayak ini yang C, dia miring ke atas. Itu caranya kita tinggal menjumlahkan yang A ini, yang ke kanan sama yang ke atas. Berarti C sama dengan A ditambah B. Vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kemudian, nah ini untuk yang lebih kompleks lagi, kalau kita mencari resultannya, itu resultan itu berarti penjumlahannya. Jadi F1 tambah F2, itu kalau dia membentuk sudut, vektornya membentuk sudut, ini misalnya theta, itu kita pakai persamaan ini, itu akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, ditambah 2 dikali F1 kali F2 kali cos theta, di mana F1 dan F2 ini merupakan besar atau nilai dari vektor tersebut. Kemudian untuk selisih, jadi kalau kita mau mengurangkan vektornya, kita ada sedikit perbedaan di persamaannya, yaitu di sini minus. Itu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 kali F1 kali F2 dikali dengan cos theta. Jadi bedanya hanya di ini, kalau penjumlahan ya berarti di sininya ditambah, kemudian kalau kita nyari selisihnya ini dikurangkan. Nah, selanjutnya ini juga ada persamaan vektor lainnya. Ini kalau vektornya tegak lurus, itu kalau penjumlahannya R itu berarti resultan, itu tinggal akarnya kemudian masing-masing dikuadratkan. Ini F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Kemudian kalau dia sejajar berarti arahnya sama, itu tinggal dijumlahkan F1 tambah F2. Kalau berlawanan, dia juga dikurangkan karena dia arahnya beda, berarti F1 dikurang dengan F2. Nah, kemudian kalau dalam vektor sendiri itu juga dikenal dengan perkalian titik atau perkalian silang. Itu perkalian titik biasa juga disebut dengan dot product, kalau perkalian silang itu cross product. Nah, ini persamaannya, berarti kalau kita mencari perkalian titik antara vektor A dan vektor B, itu caranya kita bisa langsung mengalihkan A nilai vektor A kali B dikali dengan cos theta, yaitu cos yang membentuk kedua vektor tersebut. Kemudian kalau perkalian silangnya atau cross product-nya itu AB sin theta. Nah, kemudian ini juga kalau kita memproyeksikan vektornya, jadi vektornya ini misalnya A. Nah, kita mau dia ke X, proyeksikan terhadap sumbu X sama sumbu Y. Berarti kalau misalnya sudutnya di sini, berarti AX sama dengan cos theta, karena samping per miring. Kemudian yang Y atau sumbu Y itu AY sama dengan A sin theta. Sehingga untuk tan-nya, tan theta itu depan tan desa itu depan per samping, berarti AY dibagi dengan AX.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya bilang. Boleh langsung bilang aja kalau ada yang mau ditanyain. Oke, selanjutnya. Nah, besaran dan vektor sudah selesai. Jadi cakupan materinya yang kayak tadi ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, kemudian perkalian, kemudian besaran itu tentang dimensi, satuan, dan besaran-besaran yang termasuk skala ataupun vektor. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya, kinematika gerak lurus. Jadi di sini yang dibahas cuma gerak lurus. Dia mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu namanya gerak lurus. Nah, di sini gerak lurus itu terbagi atas GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, perbedaannya apa sih GLBB sama GLBB? Nah, kalau GLB itu percepatannya 0. Ini percepatan 0 atau A-nya sama dengan 0 atau syarat biasa juga kita sebut dengan V konstan atau kecepatannya konstan. Kalau GLB itu biasa kita juga sebut dengan kecepatan konstan. Nah, di sini ini VT kalau konstan berarti tidak ada perubahan kecepatan, berarti VT atau V akhirnya akan tetap sama dengan V0-nya. Hingga benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, rumusnya ini cuma satu, yaitu S sama dengan V dikali T. Jadi, kalau GLB itu cuma satu rumusnya, jadi tinggal dihafal aja nih, S jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian, ini juga ada grafiknya. Jadi tadi kalau GLB itu kan konstan, berarti ini sepanjang waktu T itu tidak ada perubahan kecepatan. Jadi garis V ini lurus. Kemudian untuk S sama T, kalau grafik S sama T ini mirip ke atas karena dia setiap perubahan T dia juga berubah jaraknya. Ya, adapun untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu percepatannya yang konstan. A sama dengan 0. A sama dengan konstan. Jadi tidak ada perubahan percepatan. Sedangkan kalau GLBB itu nanti kecepatannya akan berubah. Oke. Nah, di sini tuh kalau GLBB ada beberapa persamaan yang harus kalian pelajari, di mana ini untuk kecepatan VT sama dengan V0 ditambah AT, di mana A ini adalah percepatan, T adalah waktu. Kemudian bisa juga kalau jaraknya yang diketahui, berarti kita pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali AS, atau kecepatan dikali dengan jaraknya. Kemudian kalau kita jaraknya yang ditanyakan, itu bisa kita pakai persamaan ini. S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Jadi GLBB itu mempunyai 3 persamaan umum. Ini ada kecepatan, VT sama dengan V0 tambah AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, dan S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, itu untuk benda yang geraknya dipercepat. Jadi kalau GLBB itu dibagi lagi, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, bedanya di persamaan itu cuma tanda minusnya. Karena kalau diperlambat itu percepatannya nilainya negatif. Dan ini dia hanya beda di tanda operasinya aja. Kalau perlambatan berarti A-nya minus, kalau percepatan itu A-nya positif. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain atau kurang ngerti, langsung open mic aja ya, teman-teman. Nah, sekarang, jadi kalau kinematika tuh cuma itu aja. Kita perlu paham tentang GLBB,
sama GLB. Dimana kalau GLB tadi rumusnya hanya ada satu, S sama dengan V kali T. Kemudian kalau GLBB ada 3 tadi. Nah, sekarang untuk gerak melingkar. Jadi gerak melingkar ini kurang lebih sama persamaan GLB gerak lurus tadi, tapi besaran-besarannya itu ada nama lainnya, kayak ini omega itu kecepatan sudut. Kemudian ada percepatan sudut alfa, kemudian perpindahan sudut theta. Ini persamaannya omega sama dengan V dibagi dengan R. Kemudian yang perlu kita ketahui juga itu biasanya ada soal tentang roda-roda. Ini kalau rodanya sepusat, berarti yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Kemudian untuk yang bersinggungan, ini dia bersinggungan, roda A sama B bersinggungan, itu yang sama adalah kecepatannya. Kemudian jika dihubungkan dengan tali, roda-rodanya dihubungkan dengan tali itu yang sama juga kecepatannya. Oke, kemudian nah ini kalau jadi di gerak melingkar ada juga yang namanya gerak melingkar beraturan GMB atau gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Jadi kayak sama gerak lurus tadi. Nah, ini kalau GMBB atau dia gerak melingkar berubah beraturan itu omega T, ini ada persamaannya. Omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Jadi sama persamaannya kurang lebih sama gerak lurus, tapi simbolnya aja yang beda. Kalau kecepatan, di kecepatan itu omega. Kalau S-nya itu theta, kemudian A-nya itu alfa gitu. Ada yang mau ditanyain? Jelas ya. Oke. Sekarang untuk review materinya udah selesai, jadi kita harus ingat kembali nih yang udah teman-teman pelajari di kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Materi tentang besaran dan vektor, kinematika gerak lurus, dan gerak melingkar itu diingat-ingat lagi rumus-rumusnya apa, konsepnya bagaimana. Sekarang kita akan bahas soal-soal, dimulai dengan soal pretest yang kalian kerjakan tadi. Ada yang benar semua nggak tadi pretestnya? Ada? Enggak, Teh. Banyak yang salah. Saya belum benar semua. Ada yang 4 benar, cuma 1 yang salah. Ada yang cuma salah 1. Salah 4, benar 1. Ya, jadi perlu diingat-ingat lagi ya. Salah 2. Saya malah benar 2. Betul 3. Oke. Jadi kita bahas ini ya, yang tadi, hasil yang tadi. Oke, nah soal pertama tadi tentang dimensi. Jadi kalau dimensi berarti masuknya di materi besaran dan satuan. Nah, caranya kalau mengerjakan soal yang ditanyakan tentang dimensi, kita harus tahu dulu besaran yang ditanyakan itu apa. Nah, di sini besaran yang ditanyakan adalah energi kinetik. Nah, setelah kita tahu besarannya apa, kita lihat, kita ingat satuan dari besaran itu apa sih? Nah, satuan dari energi kinetik apa? mc kuadrat. MC kuadrat. Satuan. Jadi kalau 1/2 mv kuadrat itu tadi namanya rumus. Persamaan. Rumus. Jadi satuannya ini adalah joule. Joule. Nah, joule itu apa sih? Kan kalau di dimensi nggak ada yang langsung bilang joule dimensinya ini. Kita perlu turunkan dari besaran pokoknya. Jadi kita tahu dulu besaran pokok dari satuan joule ini apa sih? Nah, itu bisa kita turunkan dari rumusnya. Rumusnya energi kinetik tadi apa? Setengah mv kuadrat. 2mv kuadrat. Nah, ini kan udah bisa kita tentukan nih besaran-besaran pokok satuannya. Satuannya M up, satuannya 1/2 ada nggak?
Nggak ada. Nggak ada. Akar Nggak ada, berarti dimensinya juga nggak ada. Kalau satuannya nggak ada, berarti dimensinya juga nggak ada. Kalau M, satuannya apa? Kilogram. Meter. Kilogram. Oke, kilogram. Kalau V, Meter per second. Meter per second. oke, meter per sekon. Nah, tapi kan di rumusnya di kuadrat, berarti meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, sekarang ini kan udah satuan dari besaran pokok semua, jadi kita sudah bisa tahu dimensinya apa. Iya. Dimensinya kilogram apa? M. Oke. Kalau dimensinya meter, L. oke, L dibagi sekon. Dimensinya sekon apa? Meter. Nah ini Kak. kita kuadratkan. Ya. Jadi M L kuadrat dibagi T kuadrat. Nah, tapi kan di satuannya nggak ada dibagi nih. Berarti yang pembagian ini kita jadikan perkalian. Berarti kita naikkan ke atas. Berarti kalau dinaikkan ke atas, berarti dia Pangkat negatif. tanda pangkatnya berubah. Berarti Iya. ML kuadrat T minus 2. Minus 2. Oke, jadi jawabannya B. Tadi benar Iya. semua ini? Atau ada yang salah? Benar, saya benar. Oke, mantap. Berarti paham ya kalau cara mengerjakan soal tentang dimensi. Jadi kita lihat dulu cara yang diketahui, yang ditanyakan apa, kemudian kita lihat satuannya. Kalau belum ada di satuan besaran pokok, berarti kita cari dulu dari rumusnya, kita turunkan satuan besaran pokoknya. Ya. Kemudian kita turunkan dimensinya. Nanti bakal dapat dimensi dari energi kinetik. Oke. Nah, ini tadi untuk pembahasannya. Jadi kita turunkan dari rumus dari energi kinetik. Nah, sekarang nomor 2. Nah, ini di soalnya sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar. Berarti ini kalau ada sudutnya, berarti ini materi tentang gerak parabola. Kita gambar. Sebuah peluru ditembakkan ke atas membentuk sudut 53 derajat. Kemudian nih terhadap arah mendatar, ini X, ini Y. Dengan kecepatan awal V0 sama dengan 10 meter per sekon. 10 meter per sekon. Dan G adalah 10 meter per sekon. Karena ditanyakan jarak terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. X max. Nah, di sini kita berarti kalau gerak parabola itu biasanya SMA kita langsung pakai rumusnya ya. Jadi kalau X max itu rumusnya apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat rumus Saya Kak, max? Pio kuadrat sin Oke. 2A per G. V0 kuadrat 2A per G. Gini. Sin 2A, Kak. Sin 2. Oke. Sin 2. Sin 2. Kita hapus dulu. V0 kuadrat sin 2A per G. Gini ya rumusnya. Iya, Kak.
Oke, benar ya. Jadi persamaan dari X max itu ini. V0 kuadrat sin 2A per G. Nah, ini kan setelah kita tulis nih dari soal yang diketahui apa saja, itu udah ada nilai-nilainya. Berarti kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahui di soal di persamaan yang ada, di mana V0 ini tadi V0-nya berapa? 10. 10. 10 kuadrat dikali sin 2 dikali alfanya berapa? 53. 3. Kemudian dibagi dengan G, yaitu 10. Nah, ini berapa hasilnya? Gravitas. 100 sin 53 berapa? Sin 2 kali 53 dibagi 10. Ada yang tahu ini hasilnya berapa? Lima per 6, Kak. Jadi kalau 5/6, ini 5/6, hasilnya apa? Kalau di pilihan ini. 5 bagi 6 berapa? Jawabannya adalah 9,6. Jadi jawabannya adalah E. Oke, berarti untuk soal ini, soal sebuah peluru yang ditembakkan, itu biasa kita sebut dengan gerak parabola. Nah, persamaan-persamaannya itu udah ada, jadi kalian ingat-ingat lagi persamaan-persamaannya apa. Nah, ini kebetulan yang ditanyakan adalah jarak terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Nah, kita masukkan ini semuanya besaran-besarannya sudah diketahui, jadi tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada. Berarti 10 kuadrat sin 2 alfanya adalah 53 dibagi dengan 10. Nah, ini kita selesaikan perhitungannya. Nanti kita bakal dapat 9,6. Jadi jawabannya adalah E. Oke, ada yang mau ditanya? Kak, saya mau nanya. Boleh. Apa kita harus hafalan rumus-rumus itu, Kak? Kenapa? Saya boleh tolong itu nggak? Jelasin kenapa bisa rumusnya kayak gitu. Kan awalnya rumusnya tadi itu berarti. Soalnya saya agak lemah di memorizingnya gitu. Jadi agak pemahamannya. Oke, berarti aku hapus dulu ya. Ini udah dicatat belum? Sudah. Oke, bentar ya, aku hapus dulu. Oke, nah sebenarnya persamaannya itu dari persamaan yang GLBB aja, GLBB di sumbu X sama di sumbu Y. Nah, kalau ini kan geraknya ada di sumbu Y sama di sumbu X, berarti kita tinjau dulu sumbu X. Nah, di sumbu X tuh rumusnya apa aja sih? Nah, di sumbu X karena dia tidak ada percepatan gravitasi, berarti sumbu X itu adalah GLB.
atau gerak lurus beraturan. Karena kan kalau GLB itu A-nya sama dengan 0 atau percepatannya sama dengan 0. Berarti persamaan yang berlaku adalah X sama dengan V dikali T. Berarti X sama dengan V dikali T. Ini adalah Vx. X sama dengan Vx kali T. Nah, aku tulis ini. Ini adalah 53. Bentar ya, bentar. Nih, tes. Sok sambil menunggu si tetehnya, kakaknya, sok sambil dipoto kalian dokumentasi, jangan lupa ada wajahnya ya. Ya. Iya, Teh. Nah, ya, Rina Rini si kembar. Siti hantu. Nih, bisa nggak sih kalian kalau kirimin file dokumentasi pakai dokumen? Tes. Dokumen picture IMG gitu atau mau PDF? JPEG. Oh, bisa. JPEG tapi dalam bentuk dokumen, jadi kan biar bagus gitu si file. Oh. Kan kalau misalkan kirimnya biasa kayak teman-teman kayak adik-adik yang kemarin itu jadi kecil kan. Nah, jadi dokumen kayak bentuk dokumen tapi harusnya di rename dulu ya. Bisa nggak nge-rename-nya? Bisa. Oke, jadi ketika dikirim kan kalau kemarin kirim foto bawahnya tulisan, harusnya dalam bentuk itu tuh udah dalam bentuk tulisannya Hani misalkan tanggal berapa terus nama. Oke, itu ada kakaknya, silakan lanjutkan. Sorry ya tadi. Teh Hani, aku kalau fotonya di rename itu filenya jadi gak dikenali gitu. Siapa? Yang punya aku. Kalau fotonya di rename di galeri terus dikirimin bentuk dokumen, nanti filenya nggak dikenali, gak bisa. Oh, ya sudah, nanti biar kakak aja yang ganti. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain bisa diganti, pakai lebih baik. Kalau misalkan buat keis ya di Iya, Teh. Kalau bentuk zip gak apa-apa. Kalau misalnya kan di Zoom-nya pakai HP, terus di fotonya gimana? Apa emang harus banget ada muka gitu? Siapa tadi? Adila? Oh, nggak ada di rumah, nggak ada siapa-siapa ya? Ya, oke deh, nggak apa-apa. Paling nanti kalau misalkan lagi tutor sebaya, paling sambil megang buku nanti difotoin ya sama yang ada di rumah. Biar nanti ada foto kalian di video gitu. Oke, lanjutkan pembelajarannya. Maaf Kak Rizka. Kak Rifka izin bertanya. Oke, sorry aku baru join. Tadi ke connect. Bentar ya, aku ulang share screen. Sorry guys. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Teh. Oke. Tadi aku selesaiin dulu ya yang penurunan rumus tadi. Bentar. Terjadi percepatan atau kecepatan. Ya, laptopnya loading. Kak boleh izin bertanya? Boleh. Kak mau bertanya tuh masalah besaran pokok dan besaran turunan. Apalagi kasus dimensi Kak. Nah kalau dimensinya itu kalau apa
apa yang terjadi kalau misalkan dimensinya memiliki besaran yang sesaat gitu. Seperti kecepatan sesaat ataupun percepatan sesaat. Kan itu kan kalau misalkan kasusnya seperti itu, maka dia akan ada operasi integral maupun turunan yang dilakukan. Nah, nanti bentuk dimensinya gimana tuh, Kak? Oke. Kan dia juga tetap mau dia dijumlahkan, mau dia diintegralkan, diturunkan, itu kalau kecepatan satuannya akan tetap meter per sekon. Jadi tadi kalau pertanyaan misalnya ada ditanyakan kecepatan saat atau percepatan sesaat, nah itu percepatan saat itu satuannya tetap meter per sekon kuadrat, begitupun dengan kecepatan sesaat itu tetap satuannya adalah meter per sekon. Jadi jawabannya adalah dimensinya akan tetap dengan kecepatan biasa. Jawab. Kak, terima kasih, Kak. Oke, bentar ya, ini laptopnya belum bisa aku ulang dulu. Oke. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, sekarang yang tadi, yang penurunan persamaan untuk gerak parabola. Nah, di sini kita tulis X sama dengan VXT, berarti itu di sumbu X. Nah, di sumbu X itu tidak ada percepatan. Kan kalau di sumbu Y itu ada percepatan gravitasi, berarti nanti ada beda-beda. Kita pakai GLBB kalau di sumbu Y. Nah, kalau di sumbu X ini, karena dia GLB atau gerak lurus beraturan, berarti kita nggak ada percepatan. Dia nggak ada percepatan, berarti kita pakai GLB. Jadi rumusnya itu cuma ada X sama dengan Vx kali T. Nah, untuk hubungan sudutnya kan X ini tadi sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Berarti kita tuliskan kalau Vx berarti kita proyeksikan kecepatannya ke sumbu X. Berarti V dikali dengan cos atau sin. V dikali cos atau V dikali sin? Ada yang tahu? Kan di sumbu X. Kemudian kita mau proyeksikan nilai kecepatannya ke sumbu X. Nah, itu kan dia adalah cos. V cos theta. Nah, ini kita tuliskan lagi T-nya. Di sini ada yang belum paham nggak? Ini kenapa V cos theta? Ada yang paham? Oke, paham ya. Jadi karena di sampingnya nih, kalau sesuatu yang di sampingnya sudut, berarti ini dia selalu cos. Sedangkan yang ininya, kalau dia tidak berdekatan sama sumbunya, itu dia sin. Nah, ini kan berdekatan nih sumbu X-nya. Berarti dia cos, berarti V cos theta kali dengan T. Nah, sekarang sumbu Y. Kita tinjau lagi. Sumbu Y. Sumbunya itu GLBB, di mana kalau rumus GLBB sendiri kan ada 3, berarti kita tinjau dulu. Yang pertama itu tentang V, TY, ini V akhir di sumbu Y, maksudnya VTY adalah V0Y tambah VT sama tambah GT.
Oh ya, aku hapus dulu deh, bentar. Aku kasih ulang. Nah, dari persamaan di sumbu Y, di sumbu X ini kan X sama dengan V kali cos T, kali T dikali T. Nah, ini kan X, kita kan mau cari X kan, yaitu jarak terjauh X. Nah, ini berarti kita nggak tahu T-nya apa. V kan udah kita ketahui, nah, tapi di sini kita belum tahu T atau waktunya apa. Jadi sekarang kita tinjau lagi sumbu Y-nya untuk mencari waktu. Jadi alur berpikirnya gitu. Kita cari dulu dari sumbu X. Sumbu X itu GLB, kemudian kita tulis rumusnya apa. Nah, kita tinggal cari tahu apa variabel apa yang belum diketahui. Di sini kan kita belum ketahui T, padahal kita mencari X. Nah, kita butuh T dulu waktunya, berarti kita tinjau sumbu Y untuk mencari nilai T-nya. Nah, caranya kita lihat persamaan di GLBB yang mengandung nilai T itu apa saja. Nah, di sini kita tinjau tadi VTY atau enggak usah yang enggak ada V akhirnya karena kita enggak butuh nilai V akhir. Berarti yang S. Delta S. Ya, benar. Yang S sama dengan atau H karena ini ketinggian, H sama dengan V0YT dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, karena ini jarak terjauh, kan ceritanya gini. Jarak terjauh, dia kan parabola. Nah, berarti kalau dia mencapai jarak terjauh, ketinggiannya berapa? Ada yang tahu? Kalau dia mencapai, oke, benar. Jadi, hanya itu 0, karena dia di jarak terjauh, dia sudah kembali di tanah kembali. Nah, kalau dia kembali ke tanah, berarti hanya adalah 0. Berarti H0, kita tulis lagi V0Y. V0Y ini apa? Kan tadi aku bilang kalau parabola ini kita proyeksikan ya ke sumbu X sama sumbu Y. Berarti kalau V0Y itu berarti V sin atau sin. Oke, benar. V sin theta dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, ini kita pindah ruaskan, berarti 1/2 GT kuadrat. Oke, GT kuadrat sama dengan V sin theta kali T. Nah, ini kita coret nih T-nya. Ini kan T kuadrat, kemudian T berarti ini kita coret. Jadi T, berarti kita jadikan, kita tadi mau cari T kan. Ingat, kita mau cari nilai T-nya. Berarti kita jadiin T sama dengan T sama dengan apa? V sin theta dikali 2, ini 2-nya naik, dikali 2 dibagi dengan G. Oke. Pak, ada yang masih bingung nggak sampai kita dapet T ini? Udah semuanya? Paling ini teh. Enggak. Paling 9.30 TO. Post test bentar lagi mungkin ya. Oh, oke. Ya, lanjut. 2 menit lagi ya. Oke. Nah, ini kita substitusikan. Kita substitusi nilai T-nya ke persamaan X tadi. Berarti X sama dengan V cos theta dikali T, yaitu kita substitusikan nilai yang kita dapatin tadi, yaitu 2V sin theta dibagi dengan G. Dan ini berarti 2V kuadrat cos theta sin theta dibagi G. Nah, ini sebenarnya udah selesai, tapi kita bisa menyederhanakannya lagi dalam bentuk yang lebih sederhana dengan memanfaatkan identitas. Jadi ada namanya identitas trigonometri, itu identitas atau persamaan-persamaan yang berhubungan dengan sudut, di mana 2 cos theta sin theta itu, tulisin dulu V kuadrat,
2 cos theta sin theta itu sama dengan sin 2 theta. Dibagi dengan G. Jadi yang 2 kali cos theta kali sin theta itu dibagi sama dengan ada identitasnya itu sama dengan sin 2 theta. Jadi di sini kita sudah dapat X-nya yaitu V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Udah paham belum atau masih ada yang kurang dimengerti? Sudah deh, makasih deh. Oke, jadi paham ya buat ini cara menurunkan rumus. Jadi kita tinjau dulu persamaan yang ditanyakan apa, kemudian kita cari rumusnya, kemudian kalau misalnya masih ada variabel yang belum diketahui, kita tinjau lagi yang lain. Jadi gitu caranya, alurnya kalau kita mau menurunkan rumus. Oke, sayang sekali ya, kita cuma bahas 2 soal nih. Jadi sekarang karena kita hanya sampai 9:45, jadi sekarang kita tes akhir dulu. Jadi tadi udah di-review nih materinya apa. Jadi diingat-ingat lagi tadi penjelasan materinya. Sekarang kita tes akhir. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa lebih bahas lebih banyak soal ya. Izin tanya, Kak. Oh ya, boleh. Kalau kan ini belum selesai pembahasannya, kalau kakaknya sendiri record VN atau record pembahasannya itu gimana? Bisa nggak kira-kira bisa biar kita nonton sendiri gitu? Oh, jadi nanti aku buatin video gitu, terus nanti kalian bisa lihat atau gimana? Ya, seenaknya kakak aja sih. Oke. Gimana Nanti kita kan bisa nonton sendiri gitu. Atau mungkin bisa ditambah kali ya pertemuannya? Kalau untuk yang ngejadwal sih Teh Lia sih Teh. Kan waktu Oh iya. Saya mah hanya sebagai fasilitator. Oh, dan nanti aku komunikasiin lagi ya, nanti aku infoin juga ke kalian kalau misalnya kita bisa adain pertemuan lagi, kita bakal lanjut buat pembahasan soal kinematika. Oke, Teh, siap. Oke, untuk link tes akhirnya udah ada di chat ya. Semangat guys. Aku stop share. Udah boleh dikerjain ya teman-teman untuk post testnya. Itu ada linknya ada di chat. Oh ya, kalau kalian jawab itu jangan asal nebak ya. Jadi coba dicoret-coret karena nggak asal nebak gitu. Jadi kalian tahu cara dapetin jawabannya gimana. Waktunya sampai 9:45 ya teman-teman. Semangat.
Sudah ya? 10 menit lebih. Tes. Suara saya terdengar? Dengar teh. Oke. Gimana teh? Teh. Iya. Oh, Kak ini. Kak Rifka, ini gimana cara penilaian untuk post-testnya? Nanti aku kirim aja ya Kak ke WA hasilnya. Kalau yang post-test ini, Iya, sama-sama. Oh, ini dalam bentuk kayak pilihan ganda kayak gitu? Iya. Oh, oke. Makasih ya, Kak. Siap deh. Oke. Kakak mau bercuap-cuap dulu, misalkan sebagai penutupan, silahkan nanti dilanjut oleh saya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya buat hari ini udah dengerin penjelasan tadi. Jadi nanti silahkan di-review lagi materi-materinya. Dan sorry banget, soalnya tadi pembahasannya cuma 2 soal, itu dikit banget sih. Nanti aku usahain koordinasi lagi kalau kita bisa nambah kelas ataupun nanti aku buatin video buat pembahasan soal yang belum kita bahas. Thank you teman-teman. Oke. Semangat juga. Oke, alhamdulillah barusan kita udah belajar lumayan banyak sih menurut saya. Juga penjelasan dari Kak Rifkah enak banget ya. Enak ya, nyantai tapi jelas. Saya yang buta fisika pun meskipun selewat-selewat mendengarkan enak. Mudah-mudahan selanjutnya nggak hanya fisika, matematika, kimia, dan selanjutnya bisa dapat dipahami dengan baik. Amin. Nah, 2 menit lagi. Nanti kita istirahat dulu. Barangkali teman-teman mau ada yang belum sholat duha, silakan sholat duha dulu. Nanti pukul 10 tes. Oke. Nanti pukul 10 kita join lagi ya di link yang sama. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Hana tadi ini dokumentasi Han di dalam bentuk dokumen. Nanti dikirimkan nama dan tanggal, harusnya gitu ya, nama dan tanggal. Tapi yang sudah nggak apa-apa, next time nama dan tanggal. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini berlangsung dengan lancar. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye. Semuanya. Ya. Terima kasih. Sok lab.